Saya cinta sama kamu. Ternyata selama ini aku salah. Pikir Eva mencintai aku. Ternyata dia malah milih Pak Tono. Nina Bobo, oh Nina Bobo, Nina Bobo, oh Kenapa deh? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kamu itu punya musuh sampai kita diteror kayak gini. Aku nggak mau ya mbak, rumah kita terus-terusan diteror cuma gara-gara kamu. Aku malah sebenarnya curiga sama Mita, mantan pacar kamu. Kamu lihat kan, kakakku itu lebih percaya sama adik kesayangannya. Dan aku bakal ngelakuin semua cara biar kamu sama kakakku itu pisah. Kok bisa sih? Lampu sama wipernya nyala lagi? Mas, aku ke kamu sekarang ya. Mas, Kenapa? ini Cika badannya panas banget mas dari semalam. Barusan aku cek suhunya sampai 39. Aku takut ya kenapa-napa mas. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Ya udah kita bawa Cika berobat ya. Ya Allah. Kan hujannya deras banget lagi mas. Udah bentar ya, apa ambil payung dulu. Masih belum ada taksi lewat lagi. Iya, kayak gara-gara hujan deh. Tapi Cika ini badannya udah panas banget mas. Takut dia kenapa-napa mas. Coba aja kita punya mobil mas. Nanti kondisinya nggak bakal kayak gini. Kasihan Cika. Kayak kita harus beli mobil deh mas. Taksi. Pak, taksi pak. Gimana dok? Panasnya tinggi sekali, Pak. Untung saja Bapak dan Ibu cepat bawa ke sini. Karena kalau terlambat sedikit saja, anak Bapak dan Ibu bisa step. Tadi saya sudah berikan obat penurun panasnya. Jadi sebentar lagi udah boleh bawa pulang. Saya akan bikin resepnya ya. Saya tinggal dulu. Eva, setelah aku pikir-pikir lagi, sepertinya aku ada niatan buat beli mobil. Aku takut ada kejadian seperti ini lagi. Tapi kan kamu baru beli rumah mas. Emang kamu uangnya ada? Atau mau dicicil sama kamu? Kalau nyicil kayaknya berat deh. Aku sih ada tabungan, sedikit. Tapi sepertinya cukup buat beli mobil bekas. Ya udah, setelah ini kita cari-cari mobil. Budgetnya pas buat mobil kita ya. Iya mas. Itu mobil barunya mbak. Untung aku pilih mobil ini. Ya walaupun second tapi kondisinya masih bagus banget kan. Dengan adanya mobil ini, nanti kalau kita mau pergi-pergi lagi musim hujan, jadi nggak kehujanan. Bener, lagian juga mobilnya masih mulus kok mas. Bagus juga. Yaudah, kita masuk. Makan yuk. 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 Mas, Kamu kenapa sih? Mbak, ada apa sih mbak? itu tadi aku lihat ada kayak sosok perempuan gitu mas di belakang kamu, di belakang mobil mas. Gak ada siapa-siapa. Lantur kamu ya? Enggak mas, aku nggak mungkin salah lihat. Itu bener ada orang mas di belakang kamu, aku nggak tahu siapa. Ya orang gak ada apa-apa. Orang aku lihat juga nggak ada siapa kok. Cuma kita doang di sini. Aku tahu kamu tuh capek sekarang ya kan? Aku juga capek, mau istirahat. Ini kita masuk, ya? Ayo, ayo. Haus banget ya rasanya. Kayak suara alarm mobil. Kok lampu mobilnya Mas Fendi masih nyala? Wipernya juga. Apa emang belum dimatiin sama Mas Fendi? Mas Fendi, Mas bangun. Kenapa sih? Mas itu aku lihat lampu mobil kamu sama wipernya nyala loh. Kamu lupa matiin ya? Kamu cuma salah lihat doang kali. Enggak Mas. Nggak mungkin aku salah lihat. Itu jelas banget Mas. Lampu mobil kamu sama wipernya nyala. Bunyi lagi ya mobilnya. Kok bisa sih lampu sama wipernya nyala lagi? Kan udah aku matiin. Kenapa sih? Itu di mobil kamu, wiper sama lampunya nyala sendiri. Aku tadi udah ke depan buat matiin, terus tiba-tiba nyala sendiri lagi, Mas. Gimana ceritanya coba? Lampu sama wiper mobil bisa nyala sendiri. Mas, aku beneran, Mas. Coba aja kamu cek sendiri. Apa sih kamu tuh? Kamu lihat deh, wiper mati, lampu juga mati. Apa yang nyala? Aku yakin banget kamu tuh cuma salah lihat kali. Apa jangan-jangan Mbak Eva ini cuman baby blues kali ya? Soalnya kita tuh nggak ngelihat apa-apa, tapi dia selalu ngelihat sesuatu kayak halusinasi gitu. Udah deh, aku tuh capek, pengen tidur. Please banget, aku minta tolong sama kamu, jangan ganggu aku tidur ya. Ada yang aneh deh sama mobil ini. Udah deh, aku mau tidur yuk. Manjat saya. Udah malam mana? Wanginya.
suaminya kamu. Kamu tuh mau apa? Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Aku kesal sama kamu. Gara-gara kamu, Mas Fendi itu nikahin kamu. Gak jadi nikahin aku. Mita, kita kan udah pacaran cukup lama. Jadi aku pengen ajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Aku mau lamar kamu. Kamu mau? Enggak, Mas. Justru aku ngajakin kamu ke sini karena aku mau putus sama kamu, Mas. Alasan kamu mutusin apa-apa? Ya karena selama ini tuh kamu itu perbedaannya gitu-gitu aja, Mas. Kalau aku nikah sama kamu, ya ada hidupku makin susah, Mas. Sedang pacaran aja kamu nggak sanggup beliin aku apa-apa. Gimana kalau nanti kita nikah? Ya, aku nggak mau lah, Mas. Jadi alasan kamu mutusin aku gara-gara itu? Tapi kalau nanti kamu pekerjaannya udah bagus dan kamu udah jadi seorang manajer, aku mau sama kamu. Tapi kalau sekarang aku nggak mau sama kamu, Mas. Mas Fendi, kamu apa kabar, Mas? Loh. Mas, aku dengar-dengar sekarang kamu udah sukses ya, dan sekarang kamu udah jadi manajer. Kalau sudah sukses begini, siapa sih yang mau tolak Mas Fendi? Mas Fendi juga masih suka sama aku. Mas, kamu kapan mau nikahin aku? Nikahin kamu? Aku minta maaf sebelumnya ya. Aku tuh udah nikah dan aku udah punya anak. Aku permisi dulu ya. Jadi kamu yang selama ini neror aku? Enggak, aku baru ini kok neror kamu karena aku baru tahu kalau kamu istrinya Mas Fendi. Makanya aku neror kamu. Sekali lagi kamu neror aku akan laporin kamu ke polisi. Mas. Ya? Aku udah tahu. Ternyata orang yang selama ini neror aku itu mantan pacar kamu, Mita. Kamu pergokin dia? Aku tadi pergokin dia lagi menaruh sesuatu di rumah kita. Untung aja kamu lihat. Dia tuh masuk rumah tangga kita karena dia masih cinta sama kamu. Pantas aja. Kemarin tuh aku sempat ketemu dia. Terus dia tuh masih berharap kalau aku tuh pengen lamar dia. Kan aneh banget ya? Padahal kamu tau gak sih? Dulu waktu aku pacaran sama dia, aku tuh sempat lamar dia tapi dia nolak aku karena alasannya kerjaanku tuh gak jelas. Aku gak nyangka sih. Niat banget gitu dia. Kayak bikin seolah-olah ada hantu di mobil kita. Tapi Mas, soal teror mobil, dia nggak ngaku sama aku. Dia cuma bilang kalau dia tuh baru memulai teror sama aku hari ini. Tapi keburu ketahuan sama aku. Gak mungkin. Aku yakin banget pasti dia. Itu cuma bohongin kamu aja. Iya mbak, mana mungkin ada maling yang mau ngaku. Iya juga sih. Semoga aja setelah ini nggak ada lagi yang neror-neror aku. Udah, kamu gak usah pikirin ya. Kamu tenang aja. Itu kayak suara tangisan Cika. Jangan-jangan nangisnya udah dari tadi lagi. Anak aku di mana? Kok Cika nggak ada? Cika! Mas bangun mas. Cika hilang mas. Hilang? Hilang kemana? Ya aku juga nggak tahu. Tadi aku dengar Cika nangis, terus aku ke kamarnya, Cika udah nggak ada mas. Kita cari aja mas. Siren, Iya di mas, sini nggak? Ada di kamar. nggak ada kenapa? Cika nggak ada di kamarnya. Kok bisa? Ya aku juga nggak tahu. Tapi Cika nggak mungkin jalan sendiri. Kecuali Cika itu diculik sama orang. Diculik sama siapa? Mas gimana kalau sampai Cika beneran diculik mas? Kamu tenang dulu ya, jangan panik. Kita cari sama-sama. Cika, ambil kunci sekarang. Ini gak bisa. Cika. Mbak cepetan dong mbak. Cika, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tolong bawain. Ya Allah, Cika. Siapa coba? Orang yang gak tega ngakuin ini semua. Mas aku yakin deh, orang ini memang mau niat jahat sama Cika. Dia mau nyulik Cika. Tapi siapa coba pelakunya? Atau mungkin orang yang ngelakuin ini semua itu sosok perempuan yang aku lihat waktu itu di mobil. Ini mobil emang angker deh mas. Mobil ini berhantu mas. Mbak udah deh mbak, kamu itu nggak usah halu. Zaman sekarang nggak ada yang percaya sama hal itu. Atau jangan-jangan sebenarnya kamu yang naruh Cika di dalam mobil. Jiwaan kamu tuh udah terganggu ya mbak. Kamu tuh apaan sih? Aku sehat. Mobil ini yang aneh. Tolong kali ini kamu percaya sama aku. Kita harus cari tahu soal mobil ini. Ya udah, besok kita kasih mobil. Kita tanya sama penjualnya. Gimana riwayat mobil ini? Ya? Saya tuh mau nanya tentang seluk-beluk mobil yang saya beli kemarin dari sini, Pak. Bapak tahu? Setahu saya yang punya mobil ini perempuan. Tapi dia sudah meninggal akibat terjadi kecelakaan tunggal. Pantesan aja. Saya tuh suka ngelihat ada sosok perempuan di dalam mobil ini, Pak. Atau jangan-jangan itu arwah perempuan itu. Bisa jadi. Mas, udahlah mas. Kita jual lagi aja mobil ini. Kita rugi sedikit nggak apa-apa lah mas. Daripada kita harus diteror mulu. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya tuh tambah mobil saya yang saya beli kemarin sama mobil yang saya cek di belakang tadi bisa. Oke, bisa. Deal ya, Pak. Mas, itu di depan mobil siapa? Mobil aku. Mobil mas yang kemarin? Kemarin tuh aku tertambah mobilnya. Mobilnya tuh kayak angker gitu loh. Bener kata Eva. Kita udah datengin showroomnya. Terus pemilik showroomnya bilang kalau dulunya yang punya mobil itu tuh perempuan. Dan dia meninggal pas kecelakaan di mobil itu. Oh gitu. Bagus deh kalau emang mobilnya udah diganti.
Aku minta maaf ya Mbak sama kamu. Soalnya kamu ngelihat perempuan tapi aku sama kakakku tuh nggak ngelihat apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting sekarang semua seluk-beluk mobil itu udah terungkap. Jadi semoga aja nggak ada teror lagi. Amin. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Kok dari luar kayak ada orang suara nyanyi sama kayak aku tadi. Itu siapa ya? Kok dia bisa ada di situ? Padahal mobil itu udah aku jual. Tapi masih ada aja yang neror aku. Kok walaupun mobil kita udah ditukar, tapi aku tetap aja ya mas, diliatin sama sosok perempuan itu lagi. Apa sih? Iya bener. Aku ngeliat pakai mata kepala aku sendiri mas. Sosok perempuan itu ada di depan kamar Cika. Aku lihat dari jendela. Kok aneh ya? Padahal kan aku udah tukar mobil ya. Ya makanya mas aku juga bingung. Kamu tolong aku dong mas. Bantu aku cari tahu kenapa aku bisa diteror. Aku capek mas diteror mulu. Ya udah, aku akan cari tahu. Jangan sampai kamu tinggal sendirian. Aku ke kampus bareng kamu ya. Ya udah, aku juga mau berangkat kerja. Kenapa deh? Astagfirullahaladzim. Aku mau mas aku dulu mas. Banyak banget ulat. Kok bisa banyak ulat kayak gini sih? Siapa yang taruh ini semua ya? Yang naruh ini semua hantu yang semalam. Aku yakin ini itulah manusia. Gak mungkin harus seperti ini. Iya mbak. Yang naruh ulat di rumah kita pasti orang yang neror kamu kemarin. Soalnya aku sama Mas Fendi tuh nggak ngelihat apapun, tapi kamu ngelihat sosok. Coba deh mbak kamu inget-inget, jangan-jangan kamu itu punya musuh sampai kita diteror kayak gini. Aku nggak mau ya mbak, rumah kita terus-terusan diteror cuma gara-gara kamu. Bener juga. Kamu punya musuh gak sih? Atau ada orang yang gak suka sama kamu? Ada gak? Enggak mas, aku nggak punya musuh sama sekali kok. Aku malah sebenarnya curiga sama Mita, mantan pacar kamu. Nah, jangan dia ngelakuin ini semua. Biar aku aja mas yang samperin dia. Aku samperin ke rumahnya. Aku omongin semuanya sama dia. Coba kamu urus ya. Nanti kamu kirimin aja alamat rumahnya ke aku. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Sini biar aku aja yang sapu, kamu berangkat aja. Ya udah mbak, aku ke kampus ya. Ngapain kamu kesini? Aku minta sama kamu, tolong kamu hentikan semua teror yang kamu lakuin, Kak. Kamu bukan cuma pura-pura jadi hantu, kamu juga naruh ulat di depan rumah aku. Itu bahaya buat anak aku. Kamu datang-datang ke sini nuduh aku. Emang kamu punya buktinya? Lagian buat apa sih aku neror kamu? Aku ini udah sibuk cari uang sekarang. Lagian juga nggak bakal dapatin Mas Fendi kan? Aku udah move on dari Mas Fendi. Aku akan cari tahu ini, dan kalau sampai terbukti kamu pelakunya, aku akan laporin kamu ke polisi. Silahkan, aku nggak takut. Ya Allah ya Tuhanku, Hamba mohon padamu, berilah petunjuk siapa orang yang sudah meneror dan juga menghantui hamba selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Suara apa ya? Itu siapa ya? Yang pasti itu bukan hantu. Aku harus tangkap dia. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu yang ngelakuin ini semua sama aku. Kamu neror aku dengan pakaian hantu kayak gini. Aku baru kok pakai pakaian kayak gini terus pakai rambut kayak gini juga. Selama ini aku cuma naruh ulat aja. Jadi yang taruh ulat itu kamu. Kenapa kamu ngelakuin ini semua, Shiren? Apa salah aku sama kamu? Aku tuh benci sama kamu. Dan aku juga mau kakakku tuh benci sama kamu. Kamu sadar gak sih? Kamu itu gak ada kerjaan. Kamu gak punya penghasilan. Kerjaan kamu cuma nuntut kakakku ini, itu. Apalagi sekarang kan udah punya anak. Dan Mas Fendi tuh udah gak royal lagi sama aku. Perhatiannya juga udah berkurang. Aku cuma nuntut hak aku sebagai seorang istri. Dan kalaupun memang Mas Fendi membiayai kebutuhan Cika, itu karena memang Cika anaknya. Itu kewajiban Mas Fendi. Lagi pula selama ini Mas Fendi masih biayai kuliah kamu. Dan apapun kemauan kamu, masih diusahakan sama Mas Fendi. Enggak, itu semua gak cukup. Dan beda, perhatiannya juga beda Mas Fendi sekarang sama aku. Ya jelas pasti akan beda. Karena sekarang Mas Fendi udah berkeluarga. Dia punya tanggung jawab sama istri dan juga anaknya. Termasuk kamu. Aku bakal tetap pastiin, Mbak. Kalau kamu sama kakakku itu bakalan pisah. Apa sih harus pakai ketahuan? Mas, ternyata selama ini adik kamu yang udah neror aku pakai pakaian hantu dan naruh ulat di depan rumah. Masa sih? Mas, Mbak Eva ini udah fitnah aku, Mas. Kamu jangan bohong ya. Mas, aku nggak mungkin bohong. Aku ini adik kamu, aku nggak mungkin ngelakuin itu. Mas, kamu percaya sama aku kan? Gak mungkin lah adik aku ngelakuin hal sebodoh itu. Aku minta kamu tuh jangan asal nuduh adik aku. Ada-ada aja kamu tuh. Terus maksud kamu, aku yang bohong?
Kamu lebih percaya sama adik kamu dibandingkan aku, istri kamu. Dia tuh adik kandung aku dari kecil hidup sama dia. Dengan kamu tuh baru aja jadi istri aku loh. Tapi aku nggak bohong, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Dia ngelakuin ini semua. Aku capek pulang kerja. Sekarang kamu ganti baju dulu. Kamu lihat kan, kakakku itu lebih percaya sama adik kesayangannya. Dan aku bakal ngelakuin semua cara biar kamu sama kakakku itu pisah. Berasa sepi banget deh. Randy belum pulang kerja. Hiren juga belum pulang. Berasa sepi banget ya di rumah. Ngapain ya? Si Mas Fendi deh pulang. Mas Fendi. Jadi merinding. Aku sebenarnya takut sih, tapi aku penasaran. Itu bukan hantu. Ya itu pasti manusia. Atau jangan-jangan Shiren. Dia sengaja melakukan ini semua sama aku. Aku tangkap aja. Shiren, tahu? Ini kamu kan? Kamu gak pura-pura lagi, Shiren. Shiren, apa? Shiren! Bukan Shiren. Kamu siapa? Kamu gak kenal sama kamu? Jangan-jangan selama ini kamu udah neror aku. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Kamu pura-pura jadi hantu yang ada di dalam mobil suami aku. Iya. Iya, memang aku yang neror kamu selama ini. Dan memang aku punya kunci duplikat mobil yang suami kamu beli. Karena aku sudah bekerja sama dengan pemilik showroom. Karena dia teman aku. Gimana? Aku udah siapin kunci mobil duplikat Fendi yang kamu pesan. Jadi semua cerita soal perempuan yang meninggal dalam mobil itu semua nggak benar. Iya, memang nggak benar. Terus semua itu ngarang cerita seolah-olah mobil itu berhantu. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini semua? Apa salah aku sama kamu? Aku bahkan nggak kenal sama kamu. Tapi kamu kenal kan sama laki-laki di foto ini? Dia Rehan. Dia kakakku. Tapi kamu malah membuat dia patah hati dan akhirnya dia meninggal. Makanya aku dendam sekali sama kamu dan ingin membuat kamu tuh menderita selamanya. Kamu salah, ceritanya nggak seperti itu. Jadi sebenarnya waktu itu... Mbak, Iya? maaf ya, dia aku fotoin kamu. Aku Rehan, fotografer. Eva. Kamu tuh cantik banget ya. Kamu tuh cocok banget buat jadi model. Ya, kebetulan bos aku itu, dia buka agensi. Jadi kalau misalkan kamu mau, nanti aku bisa bantu kamu untuk jadi model. Kamunya mau nggak jadi model? Iya, saya mau. Satu, dua, smile. Oke, cantik. Oke, coba sana matanya. Oke, smile. Oke, lagi. Oke, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Hasilnya bagus kok, cantik-cantik. Iya. Han, Ya, Pak. gimana hasil fotonya? Bagus, Pak. Lihat deh. Si Eva tuh cantik banget, Pak. Dia foto Jenny. Pinter juga ya kamu cari model baru. Klien kita pasti akan sangat tertarik buat pakai di produknya. Pertama kali saya ketemu dia, saya juga yakin, Pak, dia tuh punya potensi besar untuk jadi model. Cantik banget soalnya, Pak. Iya. Silakan. Thank you. Kamu mau pesan apa, Eva? Oh ya, favorit aku aja deh. Palingnya orange juice. Ya, mau pesen apa? Aku mau pesen orange juice 1, Aku seperti biasa. strawberry. Kamu harus cobain pizzanya, enak loh. Boleh, boleh, boleh. Pizzanya 1 pan ya. Eva, minggu depan kita ada pemotretan lagi. Kamu siapin bajunya. Nanti untuk konsepnya aku kirim via email ya. Mana pesanannya sekarang enak kan? Bener. Pilihan kamu paling enak. Favorit banget. Boleh. Selamat ulang tahun Eva. Temui aku di taman. Aku ada sesuatu untuk kamu. Jangan-jangan Rehan mau menyatakan cintanya sama aku. Aku udah nungguin saat-saat ini. Selamat ulang tahun ya. Sekarang kamu tiup dong lilinnya. Iya, terima kasih Pak. Oh iya, saya ada kado spesial buat kamu. Aduh, terima kasih banyak Pak hadiahnya. Tapi saya bukan di rumah ya Pak, soalnya saya ini lagi buru-buru. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Semenjak kamu gabung di kantor agensi ini, ada sesuatu yang beda. Saya tuh merasakan nyaman dan tenang. Kalau ada kamu, saya cinta sama kamu. Gue pikir Eva mencintai aku. Ternyata selama ini aku salah. Dia malah milih Pak Tono. Gue gak percaya ini. Saya minta maaf, saya nggak bisa terima ini semua Pak. Karena saya dicinta sama orang lain. Eva, kamu bohong kan? Buat menutupi semua kesalahan kamu? Enggak, aku nggak bohong sama kamu. Kalau memang waktu itu aku menerima cinta bos aku kan sekarang udah menikah sama dia. Sekarang apa nyatanya? Akan dulu, aku sampai keluar dari agensi, aku berhenti jadi model semenjak kakak kamu itu meninggal. Karena aku merasa terpukul sejak Rehan meninggal. Kalau kamu emang nggak percaya sama aku, kamu boleh cari buktinya di luar sana. Tapi aku mohon sama kamu, tolong kamu jangan pernah teror aku lagi. Eva, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan?
Kamu nggak apa-apa, Mas. Aku udah tahu siapa orang yang neror aku selama ini, Mas. Dia itu adiknya Rehan, Mas. Kan kerja aku waktu di agensi dulu. Rehan itu meninggal, dan dia mengira kalau aku bikin Rehan sakit hati karena aku menerima cinta bos aku. Padahal dulu aku cintanya sama Rehan, Mas. Mas, dari awal itu aku udah tahu. Mbak Eva ini orang jahat, Mas. Dia emang suka PHP-in cowok, bikin cowok sakit hati terus neror dia. Mohon sama kamu, Mas. Kali ini kamu pisah sama dia ya, Mas. Aku takut kamu kenapa-napa. Enggak, Mas. Orang tadi itu cuma salah paham aja. Aku nggak pernah ngelakuin itu semua. Kamu percaya sama aku? Oke, aku kan berusaha percaya sama kamu, tapi aku nggak tahu. Aku bisa percaya kamu apa enggak? Mas, sekali lagi aku ingetin sama kamu ya. Aku nggak akan tinggal diam. Aku bakal bikin kakakku sama kamu itu pisah. Jadi, kamu adiknya almarhum Rehan. Dan kamu sudah bicara dengan Eva mengenai kejadian malam itu. Semua yang dikatakan Eva itu benar. Eva menolak cinta saya pada malam itu karena dia lebih mencintai Rehan. Tapi sayangnya Rehan salah paham. Dia berpikir kalau Eva itu menerima cinta saya. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan itu. Berarti yang dikatakan Eva itu benar. Saya benar-benar merasa bersalah sama Eva. Dan saya ingin meminta maaf sama dia. Baiklah kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Terima kasih ya. Dia udah merem-merem nih. Ngantuk ya, Naya? Bobo sini ya? Iya sayang. Iya sayang. Gak apa-apa, Mama di sini sayang. Ini nomor siapa ya? Eva, ini aku Edo. Aku ingin ketemu sama kamu. Aku gak mau ketemu sama kamu. Kurang jelas apa yang aku bilang semalam sama kamu. Tolong kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Udah tahu kebenarannya seperti apa. Dan aku juga udah ngomong sama mantan bos kamu. Ternyata ini cuma kesalahpahaman. Nah, aku ingin minta maaf secara langsung sama kamu. Jadi please, aku mohon sama kamu. Oke, kita ketemu di luar aja ya. Halo Mas, aku mau minta izin sama kamu. Aku pergi keluar sebentar aja Mas, ketemu sama Edo. Edo bilang sama aku kalau dia tahu kebenaran soal kesalahpahaman itu. Jadi dia meminta maaf sama aku secara langsung Mas. Iya Mas, makasih ya Mas. Eva, aku minta maaf sama kamu karena kesalahpahaman ini. Aku juga minta maaf karena aku udah neror kamu. Syukurlah, sekarang kamu udah sadar sama semua kesalahpahaman ini. Aku maafin kamu. Aku gak akan teror kamu lagi. Dan aku juga janji, aku gak akan balas dendam tanpa beralasan seperti ini. Itu Mbak Eva. Dia sama siapa? Nama mesra kayak gitu. Aku harus manfaatin ini. Aku ke toilet dulu ya. Aku titip Cika sebentar. Awas, Eva! Eva cantik banget. Tersena aja Mas Rehan dulu tergila-gila sama Eva. Kalau begini sih, aku juga bisa tergila-gila sama dia. Sorry. Udah pulang? Ya. Kamu tau gak Mas, aku seneng banget. Akhirnya Edo sekarang udah sadar dari semua kesalahpahamannya. Jadi sekarang Edo gak bakal neror aku lagi. Syukurlah. Dia bohong Mas. Mbak Eva senang bukan gara-gara itu. Tapi gara-gara dia udah ketemu sama Edo dan dia mesra-mesraan. Apa ada buktinya? Shiren, kamu tau apa-apaan sih? Kamu jangan asal nuduh ya. Ini gak seperti apa yang kamu pikirin. Tadi kondisinya, aku mau jatuh Mas. Aku ditolongin sama Edo. Cuman itu aja. Aku udah ada buktinya. Dan bisa aja kan Mbak Eva ini suka sama Edo. Cara Edo itu adiknya Raihan yang dulu pernah dia suka juga. Jangan-jangan kamu tuh pengen mengulang masa lalu kamu pengen CLBK sama almarhum Rehan lewat adiknya Rehan. Enggak Mas, gak sama sekali. Aku sama Edo, gak ada hubungan apa-apa. Aku gak cinta sama Edo Mas. Percaya sama aku Mas. Shiren bilang kayak gitu karena dia tuh gak suka sama aku Mas. Aku tegasin ke kamu ya. Kalau sampai kamu nekat nemuin Edo, gue bisa lebih tegas sama kamu. Kamu lihat kan? Aku bisa ngelakuin apa aja biar kamu sama kakakku tuh bisa. Pak, tolongin Pak, ini teman saya kakinya sakit Pak. Dibawa ke rumah sakit aja ya Pak ya. Pak Edo, ini disebabkan karena tertimpa dengan benda yang cukup berat, sehingga Pak Edo harus kami rawat sampai kondisinya benar-benar stabil. Tidak ada luka yang cukup serius. Nanti akan saya berikan obatnya sebagai penghilang rasa sakit. Saya tinggal dulu ya. Aduh Edo, aku minta maaf banget ya. Kondisi kamu jadi kayak gini gara-gara kamu nolongin aku. Makasih kamu udah mau nolongin aku. Aku nggak tahu tadi kalau nggak ada kamu di sana mungkin aku dan bayi aku udah gak selamat. Kebetulan aku juga ada di sana. Kamu ada saudara yang bisa aku hubungin? Biar aku kasih tahu saudara kamu untuk datang ke sini. Aku tahu kondisi kamu lagi dirawat di rumah sakit ya. Gak usah. Aku di sini nggak punya siapa-siapa. Aku hanya punya satu kakak. Dan itu almarhum kakak aku namanya Rehan. Aku jadi makin ngerasa bersalah. Maafin aku ya Dok ya. Sekali lagi makasih banget juga. Ya udah, aku akan tungguin kamu di sini untuk sementara waktu ya. Tapi aku nggak bisa lama-lama ya. Soalnya aku harus ada di rumah sebelum suami aku pulang. Dan jujur aja Dok, sebenarnya Mas Fendi itu dia cemburu kalau ngeliat aku sama kamu.
Kok bisa? Sedangkan kita aja kan baru ketemu. Dan kita juga gak ada hubungan apa-apa. Iya sebenarnya karena Mas Fendi tahu aku pernah suka sama kakak kamu, jadi dia berpikir kalau aku bisa aja juga suka sama kamu. Ya, aku sih berharap kalau kamu akan begitu. Karena sepertinya aku juga udah jatuh cinta sama kamu, Eva. Ya udah gak apa-apa. Kamu udah antar aku kesini aja, aku udah makasih banget sama kamu. Aku yang makasih. Aku kasih tahu Mas Fendi apa enggak ya? Kalau aku ketemu sama Edo, tapi nanti takutnya Mas Fendi malah salah paham. Gak usah aku bicarain aja. Aku berangkat dulu ya. Ya. Hati ya Mas. Halo? Halo, Fa. Maaf ya, Fa. Aku jadi ganggu kamu. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Kamu bisa nggak datang ke sini? Soalnya aku di sini nggak ada yang jagain, Fa. Suster juga dipanggilin susah banget. Dodo, gimana ya? Aku tuh kayaknya nggak bisa kesana deh. Aku takut kalau aku kesana, nanti yang ada Mas Fendi malah makin marah sama aku. Aku minta tolong banget sama kamu, Fa. Soalnya kaki aku sakit banget, Fa. Kalau misalkan aku nggak dibantuin, nanti makin parah, Pak. Tadi aja aku udah jatuh. Aku minta tolong sama kamu ya. Kali ini aja. Ya udah, aku kesana. Tapi aku nggak bisa lama-lama ya. Jadi Mbak Eva mau ketemu sama Edo lagi? Aku bisa manfaatin ini. Biar Mas Fendi benci sama Mbak Eva, terus mereka berpisah. Gimana kondisi kamu? Ya, kamu lihat sendiri kan kayak gini kondisi aku. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Mau ngambilin aku minum, Pak? Iya. Aku harus dapat momen yang pas. Bikin seolah-olah mereka itu kelihatan ada hubungan khusus. Badan aku sakit-sakit semua, Fa. Kaki aku juga sakit. Kamu bisa nggak bantuin aku? Aku pengen duduk, Fa. Soalnya kalau aku tiduran terus, badan aku nanti makin sakit. Pelan-pelan ya. Kamu gak apa-apa? Bisa. Nggak apa-apa, Pak. Bagus. Aku bakalan kirim foto ini ke Mas Fendi. Dan langsung kirim lokasi alamat rumah sakit ini. Eva ternyata masih diam-diam nemuin Edo di belakang aku. Keterlaluan. Aku harus nemuin mereka sekarang. Itu Mas dalam ya. Kamu gak butuh bantuan aku lagi kan? Eva, kamu jangan pulang dulu ya. Terus kalau kamu pulang, siapa yang jagain aku? Seenggaknya ada yang ngadain kamu di sini. Karena kamu tahu sendiri kan kondisi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah larang kamu buat nemuin dia. Tapi kenapa kamu masih nekat ketemu dia? Jadi kamu tuh beneran suka ya sama dia? Mas, tunggu. Ini nggak seperti apa yang kamu lihat. Aku ada di sini. Karena kondisi Edo yang kayak gini tuh karena aku dan juga bayi kita, Mas. Kalau bukan karena Edo yang nyelamatin aku dan bayi kita, mungkin kita nggak selamat. Aku minta maaf sama kamu. Aku nggak bilang sama kamu soal ini semua. Aku cuma nggak mau kamu salah paham. Kamu percaya sama aku ya? Aku minta maaf, Mas. Oke, jadi aku maafin kamu. Dan aku bakal kasih kamu satu kesempatan lagi. Tapi ingat, kamu harus janji sama aku, jangan pernah kamu ketemu sama dia lagi. Iya, aku janji. Ya kalau gitu kita pulang. Dan aku antar kamu. Kenapa sih? Mas Fendi itu masih aja maafin istrinya. Kenapa nggak langsung minta pisah aja? Jadi kamu mau mereka pisah? Aku mau kakakku tuh pisah sama istrinya. Aku tuh nggak suka sama istrinya. Kamu bisa bantu aku? Aku bakal bayar kamu berapapun yang kamu mau. Kalau soal itu, kamu nggak perlu bayar aku. Karena aku juga suka sama Eva. Kamu punya ide apa? Edo, aku udah bilang sama kamu, tolong kamu jangan ganggu aku. Aku makasih banget kamu udah tolongin aku waktu itu. Tapi tolong kamu jangan kayak gini. Aku nggak mungkin, aku nggak enak sama suami aku. Aku nggak mau suami aku berpikir macam-macam antara aku sama kamu. Aku benar-benar minta maaf soal kejadian kemarin ya. Aku cuma mau ngasih tau kamu kalau aku udah pulang dari rumah sakit. Ya syukurlah kalau kamu udah pulang. Aku seneng dengernya. Kaki aku sakit, Pak. Edo, kamu kenapa? Ya udah, Edo, kamu tunggu aku di sana ya. Aku ke rumah kamu ya. Edo, ya ampun. Kamu apa? Aku sakit. Aku bantu duduk ya. Pelan-pelan. Tolong ambilin aku minum di belakang. Gak apa-apa kakinya. Iya boleh. Aku ambilin sebentar ya. Sekarang aku kirim fotonya ke Mas Fendi. Keterlaluan. Ternyata Eva masih nemuin laki-laki itu. Makasih ya. Aku gak nyangka. Ternyata kamu benar-benar cinta sama laki-laki ini ya. Kali ini aku gak bisa maafin kamu. Aku bakalan ngurus semuanya ke pengadilan supaya kita pisah dan kamu bisa bebas pacaran sama laki-laki ini. Mas, kamu dengerin aku, Mas. Kamu beneran salah paham. Jadi apa-apa sama aku sama Edo. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Edo. Aku mau pisah sama kamu, Mas. Aku mohon, Mas. Aku tadi datang ke sini. Kata jadi sesuatu sama Edo. Edo butuh bantuan aku, makanya aku kesini, Mas. Kamu jangan salah paham. Cukup Eva. Aku gak mau denger alasan apapun dari mulut kamu. Malam ini juga aku minta kamu angkat kaki dari rumah aku.
Jangan kayak gitu, Mas. Mas! Eva, aku minta maaf Eva, aku nggak ada maksud seperti ini. Aku benar-benar minta maaf sama kamu ya. Ini semua bukan salah kamu. Emang sekarang suami aku udah gak percaya lagi sama aku. Mas, aku mohon kamu percaya sama aku, Mas. Aku gak ada apa-apa sama Edo. Waktu itu kejadiannya karena Edo itu belum sembuh, Mas. Dia masih belum fit. Dia jatuh, jadi aku cuma tolongin dia aja, Mas. Itu aja. Aku gak mau pisah sama kamu, Mas. Aku mohon. Tolong, Mas. Aku mau pisah sama kamu. Keputusan aku udah bulat. Dan aku udah gak mau dengerin apapun yang keluar dari mulut kamu. Karena apa? Karena aku udah gak percaya lagi sama kamu. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang harus aku lakukan? Suamiku gak percaya lagi sama aku. Kenapa rumah tanggaku jadi seperti ini, ya Allah? Suamiku gak percaya lagi sama aku. Aku gak tahu gimana lagi caranya membuat Mas Fendi bisa percaya kalau di antara aku dan Edo gak ada hubungan apa-apa. Ya Allah, aku ikhlas. Kalau memang aku dan Mas Fendi harus berpisah, bisa menerimanya, ya Allah. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Kasihan anakku masih kecil, ya Allah. Kalau dia harus berpisah dari papanya, tunjukkanlah jalan keluar padaku, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku sadar, cinta itu gak harus memiliki. Aku juga gak bisa melihat orang yang aku cintai sedih kayak gini. Aku bisa merasakan kesakitan hatinya itu. Masuk. Ngapain kamu kesini? Pergi kamu sekarang. Pergi sekarang. Eva itu gak salah. Gue yang salah. Gue itu terlalu jatuh cinta sama Eva. Makanya gue pura-pura sakit, terus gue telepon dia supaya dia datang. Eva itu orang yang baik. Makanya dia masuk ke perangkap gue. Tapi asal lo tahu, bukan cuma gue yang salah, tapi juga si Ren. Adik lo juga salah. Maksud kamu apa? Si Ren itu ngajakin gue kerja sama. Tujuannya buat apa coba? Buat misahin lo dari Eva. Karena dari awal juga, si Ren itu gak suka sama hubungan lo berdua. Makanya dia melakukan segala cara buat misahin lo dari Eva. Gue peringatin lo pertahanin rumah tangga lo. Kalau enggak, gue ambil Eva dari lo. Apa bener ucapan Edo? Eva itu gak bersalah dan semua ini emang ulah si Ren. Ya Pak, kamu mau kemana? Kamu harus keluar kota sekarang. Karena ada urusan yang sangat urgent yang harus kamu selesaikan. Baik, Pak. Aku gak akan pernah berhenti bujuk Mas Fendi, biar dia gak jadi pisah dari aku. Hai Mbak Eva. Kamu pasti udah tahu kan kalau kamu sebentar lagi sama kakakku tuh bakalan pisah. Sebentar lagi perhatian kakakku itu sepenuhnya jadi milik aku. Udah, gak usah sedih gitu. Cika, Tante pulang dulu ya. Shiren? Shiren, kamu gak apa, Shiren? Kenapa sakit banget, dokter? Jadi begini, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, Shiren ini mengalami usus buntu dan harus segera dilakukan tindakan operasi secepatnya untuk menyelamatkan. Ya, tinggal dulu ya. Perut aku sakit banget, Mbak. Iya, Shiren. Kamu tenang ya. Kamu gak sendirian kok. Aku di sini temenin kamu. Kamu juga pasti akan sembuh. Tahan sedikit lagi. Aku udah gak kuat, Mbak. Shiren? Mas Fendi, Eva. Shiren, kamu jangan banyak gerak dulu ya. Kamu gak usah bicara. Kamu tuh masih lemas banget. Lebih baik sekarang kamu istirahat dulu. Iya, yang terpenting operasi kamu berjalan lancar. Kamu tinggal pulihin diri kamu. Maafin aku ya, Mbak. Selama ini aku udah jahat banget sama kamu, Mbak. Sikap aku udah keterlaluan sama kamu, Mbak. Aku udah teror kamu. Aku juga udah bikin Mas Fendi gak percaya lagi sama kamu, Mbak. Soal foto itu, Mas. Itu semua akal-akalan aku aja. Mbak Eva sama Edo itu gak ada apa-apa. Aku sengaja kirim foto itu ke kamu biar kamu cemburu dan kalian berdua pisah. Jadi ternyata bener apa yang dibilang Edo ke aku. Kalau kamu tuh emang sengaja mau merusak hubungan aku sama Eva. Dari awal aku gak suka sama Mbak Eva. Karena aku ngerasa dengan datangnya Mbak Eva, perhatian kamu jadi berkurang, Mas. Aku gak mau Mbak Eva ngerebut kamu sepenuhnya. Tapi sekarang aku udah sadar. Mbak Eva orang baik, Mas. Bahkan dia yang udah nolong dan bawa aku ke rumah sakit. Aku mohon sama kamu, kalian jangan pisah. Mbak Eva gak salah apa-apa. Eva, aku minta maaf sama kamu ya. Selama ini aku selalu nuduh kamu punya hubungan sama Edo. Aku selalu nuduh kamu yang enggak, Eva. Setelah ini,
Aku bakalan percaya apapun semua yang keluar dari mulut kamu, Eva. Aku benar-benar minta maaf banget sama kamu. Dan aku pengen kita rujuk balik. Aku mau, Mas. Aku maafin kamu. Sekarang semua kebenarannya terungkap. Aku juga udah maafin kamu, Shiren. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Kamu takut perhatian dari Mas Fendi terbagi, kan? Tapi kamu gak perlu khawatir. Perhatian Mas Fendi gak akan pernah terbagi. Karena aku tahu Mas Fendi itu sayang banget sama kamu. Makasih ya, Mbak. Cinta terlarang